Pemuda ini menolong wanita Rusia yang tersesat di gunung. Siapa sangka endingnya malah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Langit sore di lereng Merapi seperti menyimpan amarah. Awan-awan gelap menggantung rendah, berat dan menekan, sementara angin berdesir lirih membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Hujan turun deras, bukan seperti gerimis yang pelan menyentuh, tapi seperti cambuk air yang mengguyur bumi tanpa ampun. Ardi melangkah cepat, tubuhnya dibalut jaket tipis yang sudah kuyup, kayu bakar dipanggul di bahu kirinya. Setiap langkahnya menyisakan bunyi becek yang dalam, menyatu dengan suara dedaunan yang terinjak. Ah, paling setengah jam lagi udah sampai rumah. Gumamnya pelan, mengelap air hujan dari wajah dengan punggung tangan. Tapi langkahnya terhenti seketika saat terdengar suara. Bukan suara alam, bukan gemerisik daun atau pekikan burung. Itu seperti rintihan, pelan, patah-patah. Ardi menajamkan telinga, menoleh ke sekeliling. Hatinya berdegup, bukan karena takut, tapi karena firasat. Ia menurunkan ikatan kayu bakarnya perlahan ke tanah, lalu bergerak mengikuti arah suara. Langkahnya pelan, hati-hati menyibak semak yang licin, hingga matanya menangkap sosok asing di antara rimbun semak belukar. Seorang perempuan. Rambutnya pirang kecoklatan, basah menempel di wajah dan lehernya. Wajahnya pucat seperti abu, matanya terpejam, dan tubuhnya meringkuk dalam posisi setengah tengkurap. Jaketnya robek di bagian lengan, dan dari napasnya yang tersengal, jelas ia dalam keadaan sangat lemah. Astaga! Ardi mendekat, lututnya berlutut di tanah berlumpur. Ia menyentuh bahu perempuan itu, mengguncangnya perlahan. "Mbak, dengar saya, Mbak." Tak ada respons. Tubuh itu hanya menggigil makin hebat. Ardi cepat meraih pergelangan tangannya, merasakan denyut nadi yang lemah. Ia menatap sekeliling, berharap ada orang lain, mungkin rombongan pendaki. Tapi hanya suara hujan dan desir angin yang menjawab. "Gila, turis dari mana ini?" Desisnya, cemas dan bimbang. Tapi ia tahu ia tak bisa tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tubuh perempuan itu, beratnya tak seberapa, tapi licin dan dingin seperti es. Ia menyampirkan tubuh itu di punggungnya, membiarkannya bersandar pada bahunya. Arah rumah masih jauh, jalan licin, dan hujan makin deras. Tapi Ardi menggertakkan gigi dan melangkah. Ia tak tahu siapa perempuan ini, dari mana asalnya, atau kenapa ia bisa terdampar sendirian di tengah hutan Merapi. Tapi satu hal pasti, malam ini akan lebih panjang dari biasanya. Dan saat ia memijak jalan setapak pertama menuju rumahnya, terdengar suara lirih di telinganya, suara perempuan itu, pelan dan nyaris tak terdengar. "Tolong." Ardi terdiam sejenak, lalu menoleh perlahan. Tapi suara itu tak terdengar lagi. Hanya hujan. Dan beban di punggungnya yang mulai terasa lebih berat dari sekadar tubuh basah. Gubuk kayu milik Ardi berdiri di tepi hutan, berdinding bambu dan beratapkan seng yang berderak saat hujan menghantamnya. Dari kejauhan, tampak cahaya redup lampu minyak berpendar di sela-sela dindingnya, seolah melawan gelap yang menggulung dari balik pepohonan Merapi. Langkah Ardi berat ketika ia menapaki undakan tanah licin menuju beranda. Nafasnya terengah, tubuhnya kuyup, tapi genggamannya pada sosok perempuan itu tetap erat. Mak buka pintunya. Mak," serunya, sedikit terengah. Tak lama kemudian, pintu kayu berderi terbuka. Bu Siti muncul dengan wajah cemas dan kain selendang tersampir di bahu. Matanya terbelalak saat melihat putranya membawa seorang perempuan bule yang tampak tak sadarkan diri. "Astagfirullah, Ardi. Ini siapa, Nak?" "Enggak tahu, Mak. Ketemu di hutan, pingsan kayaknya tersesat." Bu Siti tak banyak bertanya. Tanpa ragu, ia membuka tikar, menyuruh Ardi membaringkan si perempuan di dekat tungku. Tangannya cepat bekerja, mengambil air hangat, mencelupkan kain bersih, menyeka wajah si perempuan, lalu menurunkan selimut dari bilik. Ia menatap wajah bule itu dengan mata yang iba.
Kasihan banget, dingin begini. Coba kamu ambilkan minyak kayu putih. Ardi menurut. Dalam waktu singkat, aroma hangat menyebar di ruangan. Api di tungku menyala lebih besar, membuat bayangan bergerak di dinding seperti tarian sunyi. Bu Siti mulai memijat kaki perempuan itu perlahan, menggosok telapak tangannya yang dingin. Tak lama kemudian, si perempuan mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak. Ardi dan ibunya menahan napas. Dengan gerakan lemah, ia membuka mata, menatap sekeliling dengan kebingungan yang jelas. Di mana? Suaranya serak, tapi terdengar asing, seperti belajar bicara kembali. Ia menoleh pelan ke arah Ardi. Bibirnya pecah-pecah, tapi ia berusaha berbicara. I'm Anna. Ardi menelan ludah. Wajahnya tegang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Anna, ulangnya pelan. Perempuan itu mengangguk sedikit. Air matanya jatuh, entah karena sakit, ketakutan, atau rasa lega. Dan malam itu, dengan suara hujan yang belum juga reda, ketiganya duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang berbeda. Namun satu kesamaan mengikat mereka. Rasa penasaran akan siapa sebenarnya perempuan asing yang kini terbaring di dalam rumah kayu mereka itu. Tapi saat Anna memejamkan mata kembali, bibirnya bergerak, dan Ardi sempat menangkap satu kata yang membuat jantungnya mencelos. Run? Apa maksudnya? Siapa yang harus lari? Dan dari apa? Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman tanah di depan gubuk. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang, dan ayam jantan milik tetangga berkokok tanpa henti. Di dalam rumah, Anna duduk di atas tikar lusuh. Punggungnya bersandar pada tiang bambu. Tubuhnya sudah sedikit lebih segar, meski kakinya masih terbalut kain. Matanya menyapu sekeliling, menatap perabotan kayu sederhana, dinding anyaman bambu, dan langit-langit yang menghitam oleh asap dapur. "This is your home?" tanyanya pelan, sambil menatap Ardi yang sedang menuangkan teh ke dalam gelas kaleng. Ardi menoleh, mengangguk, lalu mengangkat bahu. "Ya, my home not hotel," jawabnya, setengah bercanda, wajahnya sedikit tersenyum malu. Anna terkekeh kecil, meski senyumnya cepat memudar. Matanya menerawang keluar jendela yang terbuka, seperti sedang mencari sesuatu. "I was in a group. We hiked, then I go wrong way. No signal. I slept in forest. Alone." Nada suaranya bergetar di akhir kalimat. Ardi meletakkan gelas di hadapannya, lalu duduk bersila di seberangnya. "You scar?" tanyanya, menunjuk dada sendiri, lalu membuat gerakan tangan gemetar. Anna mengangguk cepat. "Very. It took ID." Ardi diam sejenak, memandangi wajah pucat itu. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Ardi." Anna menatapnya, bibirnya membentuk senyum kecil yang lebih tenang kali ini. "Ardi Tangyu." Sementara mereka saling bertukar kata-kata patah, Bu Siti memperhatikan dari dapur dengan sorot mata campur aduk. Ia tak mengerti bahasa Inggris, tapi ia bisa membaca bahasa tubuh, dan bahasa tubuh mereka mulai menjalin benang-benang tipis. Tak ada kamus, tak ada penerjemah, hanya gestur, ekspresi, dan niat baik. Ardi menyodorkan sehelai kertas dan pensil kepada Anna. "If hard to say, you write," ucapnya. Anna mengangguk, lalu menulis pelan. "I want to call my family." Ardi membaca tulisan itu, lalu menatapnya lekat-lekat. Ia menggeleng pelan sambil menunjuk keluar. "No signal. Village far." Wajah Anna kembali muram. Tangannya mencengkeram kertas itu erat. "How long to village?" bisiknya. Dan sebelum Ardi sempat menjawab, terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Anna menoleh cepat, matanya melebar, tubuhnya kaku. Ardi mengerutkan kening. "Kenapa?" Anna menatapnya lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang ingin dikubur sendiri. "Someone was following me." Ardi hanya bisa menatapnya, bingung antara percaya atau khawatir. Tapi dalam hatinya, tiba-tiba ia merasa ini lebih dari sekadar orang tersesat. Hujan masih setia turun hampir setiap sore, membasahi tanah merah dan menyelimuti puncak Merapi dengan kabut pekat. Tapi pagi-pagi di lereng selalu cerah dan penuh kesegaran. Udara bersih menusuk hidung,
dan daun-daun tampak mencolok kehijauan, berkilau oleh embun. Dalam hari-hari berikutnya, Anna mulai bisa berjalan tertatih keluar rumah, meski kaki kanannya masih dibalut kain dan dipapah perlahan oleh Ardi. Pelan, pelan. You, slow, oke? Kata Ardi sambil menopangnya. Anna tersenyum, mengangguk sambil berpegangan pada lengannya. I'm slow. Yes. Like turtle. Ardi tertawa kecil. Turtle is kura-kura, ya? Mereka menyusuri jalan setapak tanah yang sempit di balik rumah, menuju sebuah bukit kecil yang dipenuhi ilalang tinggi. Dari sana, lereng Merapi tampak menakjubkan. Kabut menggantung di puncak, dan garis-garis hutan menyapu lembah seperti lukisan. Anna memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. This is beautiful. Ardi ikut duduk di atas batu besar di sampingnya, memandangi hamparan hijau yang mereka bagi bersama. Beautiful but no wifi, ujarnya, menyeringai. Anna terkekeh keras, menutupi mulutnya. Maybe that's why I love it. Percakapan mereka mengalir tanpa tekanan, penuh tawa kecil dan senyum yang semakin sering tercipta. Mereka saling menunjuk bunga liar yang tumbuh di semak, mencoba menebak namanya. That flower, what is name? Tanya Anna sambil menunjuk bunga kuning kecil. Ardi berpikir keras, mengerutkan dahi. Bunga mata ayam. Anna langsung tertawa terpingkal-pingkal. Mata chicken? Chicken eye flower. Ardi ikut tertawa, lalu menggeleng cepat. No chicken. My not flower. Just wait. Mata Anna menyipit saat tertawa. Pipinya memerah, bukan karena udara dingin saja, tapi karena kehangatan yang perlahan muncul di antara mereka. Ardi meliriknya, lalu dengan nada bercanda, setengah berani dan setengah malu, berkata, You are queen from cold country. Ratu dari negeri dingin. Anna memiringkan kepala, menatap Ardi sambil tersenyum lebar. And you forest prince? Tawa mereka mengambang di udara, menyatu dengan angin lembut yang menerbangkan ilalang. Namun, di balik senyum dan kebersamaan itu, ada tatapan singkat dari Anna ke arah hutan yang jauh. Sebuah kerutan tipis muncul di dahinya, ia belum bercerita semuanya. Dan satu hari nanti, Ardi harus tahu. Pagi itu matahari menyembul malu-malu dari balik pucuk pohon jati. Sinar hangatnya menyusup ke sela dinding bambu, menari di atas tikar tempat Bu Siti duduk mengiris bawang. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kandang belakang, dan sesekali terdengar suara sapu lidi yang bergesek dengan tanah halaman. Bukan Ardi yang menyapu, tapi Anna, berdiri dengan rambut diikat asal, mengenakan daster batik pemberian Bu Siti, dan sepasang sandal jepit yang kebesaran. Bu Siti hanya mengawasinya dari ambang dapur. Ada senyum tipis di bibirnya, tapi juga segurat pertanyaan dalam matanya. Ia tak pernah menyangka, perempuan asing yang dulu dibawa Ardi dalam keadaan pingsan, kini dengan cekatan menyapu daun-daun kering dan tersenyum pada siapapun yang lewat. Mak, suara Ardi dari luar menggema, air di sumur udah penuh ya. Nanti aku bantu angkut ke dapur. Bu Siti menoleh, pura-pura tak menanggapi, tapi hatinya hangat. Anak laki-lakinya berubah, lebih cepat bangun pagi, tak lagi ogah-ogahan mengangkat air atau mencari kayu bakar. Ia juga lebih sering bersiul dan lebih ringan tangan menolong. Bahkan semalam ia memotong rambut sendiri, dan mencoba memakai minyak wangi lama miliknya yang sudah hampir habis. Dan Anna, perempuan itu bukan lagi tamu. Ia mulai menjadi bagian dari rumah. Ia membantu menanak nasi dengan kayu bakar, mencuci baju di pancuran, bahkan belajar mengiris cabai tanpa membuat matanya berair. Suaranya yang dulu pelan dan canggung, kini mulai terdengar akrab memanggil Bu Siti dengan Ibu, meski dengan logat yang masih asing. Ibu, I cook with you. Yes, katanya suatu pagi, sambil menenteng keranjang kecil berisi sayur. Bu Siti mengangguk, lalu menjawab pelan. Ayo, nak, sini. Belajar masak lodeh. Warga sekitar mulai memperhatikan keanehan yang manis ini. Setiap kali Anna lewat ke warung kecil di ujung jalan, ada saja bisik-bisik terdengar di antara ibu-ibu. Itu bule betah banget. Ya? Katanya mau nikah sama Ardi tuh. Jangan-jangan udah cocok sama hidup desa. Anna tahu mereka membicarakannya, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia akan membalas dengan sapaan canggung.
"Pagi, Bu. Mau ke pasar." Sementara itu, Ardi diam-diam sering mencuri pandang ke arah Anna setiap kali mereka berada di ruang yang sama. Saat Anna tertawa, saat ia memeras cucian, bahkan saat ia tertidur di sudut tikar dengan buku bahasa Indonesia di pangkuannya. Tapi ada satu hal yang membuat Bu Siti merenung lebih lama dari biasanya. Malam itu, ketika Anna duduk di serambi sambil memandangi bintang, Ardi duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa. Dan dari balik dinding dapur, Bu Siti mendengar suara Anna bertanya, dengan nada yang sangat pelan dan serius. "Ardi, if we don't go back will it be okay?" Ardi tak langsung menjawab. Hanya keheningan yang mengalir, panjang dan berat. Lalu suara nafasnya terdengar lebih dalam, seolah ia sedang mencari jawaban di dalam dadanya sendiri. Langit pagi tampak biasa saja. Awan tipis menggantung di atas lereng, burung-burung berkicau seperti biasa, dan aroma tanah basah masih menguar dari sisa hujan semalam. Tapi pagi itu bukan pagi yang tenang. Dua orang lelaki berbaju rompi dan satu petugas berseragam mendaki pelan ke arah rumah Ardi. Langkah mereka berat, wajah mereka kaku. Ardi yang sedang menjemur pakaian langsung berhenti, matanya menatap tajam ke arah mereka yang mendekat. "Maaf, Mas, ada perempuan bule tinggal di sini?" tanya salah satu dari mereka sambil membuka map berisi foto. Ardi mengangguk pelan, hatinya berdesir tidak enak. Dari dalam rumah, Anna muncul dengan rambut masih tergerai dan wajah mengantuk. Begitu melihat para pria itu, tubuhnya menegang. Salah satu dari mereka langsung menyapa, kali ini dengan bahasa Inggris terbata, tapi cukup jelas. "Anna, your family, from Russia. They report you missing. They worry. We need you to report back, please." Anna terpaku. Map itu dibuka, memperlihatkan foto-foto dirinya saat mendaki, surat dari kedutaan, dan alamat email ayahnya. Tangannya langsung menutupi mulut, tubuhnya goyah seperti hendak jatuh. Ardi refleks menopangnya, tapi Anna hanya berbisik lirih. "Itu, they stop looking." Sepanjang siang, suasana rumah itu berubah. Tak ada lagi suara canda di dapur, tak ada tawa kecil di halaman. Anna lebih banyak diam, duduk di bawah pohon jambu dengan mata kosong. Bu Siti mencoba menenangkannya dengan membawakan teh manis, tapi Anna hanya menggeleng pelan. Malam datang cepat. Suasana sunyi. Angin lembut berdesir di antara dedaunan, tapi tak mampu menenangkan hati yang gelisah. Anna duduk bersimpuh di halaman belakang, menatap langit yang dipenuhi bintang, tapi tak satu pun memberinya petunjuk. Air matanya jatuh, satu demi satu, membasahi tanah yang ia pijak selama berminggu-minggu terakhir. Ardi datang perlahan, membawa jaket usangnya dan menyampirkannya ke pundak Anna tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di samping, lalu setelah beberapa detik hening, menggenggam tangan Anna. Hangat, tapi juga gemetar. "If you go," suaranya serak, tertahan, "will you come back?" Anna tak langsung menjawab. Ia menggigit bibirnya, menunduk. Jemarinya menggenggam tanah, seolah berharap bisa menanamkan dirinya di sini dan tumbuh bersama akar-akar yang sederhana. Tapi jawaban tak keluar, hanya diam. Dan dalam diam itu, Ardi merasa jawaban sebenarnya mungkin sudah dia tahu. Kabut tipis turun pagi itu, melayang pelan di antara pepohonan seperti tirai yang enggan disibak. Udara dingin menusuk, tapi yang menggigil bukan tubuh, melainkan hati. Di dalam rumah bambu yang kecil dan hangat, Anna berdiri di depan pintu dengan ransel kecil di punggungnya. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tanpa riasan, tapi matanya sembab. Ia menatap Ardi yang hanya berdiri diam di ambang dapur, tangan terkepal, mata tak sanggup bertemu tatap. "Saya harus pergi," suara Anna lirih, nyaris tenggelam oleh suara daun yang ditiup angin. Ardi mengangguk pelan. Ya, hanya itu yang keluar. Lidahnya kaku, tenggorokannya seperti diikat simpul yang rapat. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin menahan, memohon, atau sekadar bilang betapa kepergian Anna seperti mencabut jiwanya pelan-pelan. Tapi tak satu pun kata itu mampu lolos dari bibirnya. Anna berjalan mendekat. Ia membuka genggaman tangannya, menyerahkan sebuah sapu tangan kecil yang telah dilipat rapi. Di sudutnya, ada sulaman kasar, gambar gunung dan tulisan, "Merapi." Anna tak menjelaskan, hanya menggenggam jemari Ardi sejenak, lalu memeluknya, erat,
dalam, dan lama. "Thank you for everything," bisiknya di dada Ardi. Pelukan itu membuat dada Ardi makin sesak. Ia memejamkan mata, menggigit bibir kuat-kuat agar tak jatuh air matanya. Lalu perlahan, Ana melepaskan pelukannya dan menatap Bu Siti. Perempuan tua itu tak berkata apa-apa, hanya menarik Ana ke dalam dekapannya, menepuk-nepuk punggungnya seperti seorang ibu melepas anak perempuan ke negeri jauh. Saat Ana mulai melangkah turun, Ardi tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di beranda, memeluk sapu tangan itu erat-erat di dada. Ia melihat siluet Ana makin mengecil, melewati jalan setapak yang mereka lalui berdua dulu, tempat di mana tawa dan obrolan kecil tumbuh perlahan. Bu Siti mendekat, berdiri di samping anaknya. Suaranya pelan, seperti doa yang ditiupkan angin. "Kalau jodoh, nak, hutan pun bisa jadi pelaminan." Ardi tidak menjawab. Hanya angin pagi yang membalas, meniup dedaunan pelan, seakan membawa pergi satu bagian dari hatinya, bersama langkah kaki Ana yang semakin menjauh. Dan saat bayangan itu benar-benar hilang, sunyi turun. Menyesakkan. Tapi Ardi tahu, cerita mereka belum selesai, hanya sedang berhenti di titik yang paling menyakitkan. Musim berganti, tapi bagi Ardi, waktu terasa beku. Setiap pagi ia tetap berangkat ke hutan, memikul keranjang kayu di punggung seperti biasa. Namun langkahnya tak lagi sekuat dulu, ada lesu yang tak bisa disembunyikan, ada tatapan kosong yang menyelinap di sela-sela dedaunan rimbun. Hutan yang dulu penuh suara tawa dan percakapan canggung kini, hanya menyimpan gema langkah dan desah napasnya yang berat. Ia tak pernah lagi mendaki ke bukit kecil tempat mereka dulu duduk berdampingan, tempat ia pertama kali memanggil Ana, ratu dari negeri dingin. Bahkan bunga liar yang dulu mereka beri nama bersama, dibiarkannya layu begitu saja. Ia tahu tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Dan kenangan, bila disentuh terlalu sering, hanya akan menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Bu Siti memerhatikannya diam-diam. Ia tahu anaknya menolak lamaran kerja dari temannya di Jogja, meski gajinya lumayan dan pekerjaannya ringan. Ardi hanya berkata singkat, "Aku masih betah di sini." Tapi Siti tahu, itu bukan soal betah, itu soal harap. Harap yang digantung pada langit yang tak memberinya kabar. Kadang malam-malam, Bu Siti mendapati Ardi duduk sendirian di serambi, menatap langit, menyeka matanya diam-diam saat dikira tak ada yang melihat. Kadang ia membuka kotak kecil berisi sapu tangan bersulam yang Ana tinggalkan. Hanya menatapnya, lalu menutupnya lagi, seolah takut kenangan di dalamnya hilang jika disentuh terlalu lama. Warga mulai bertanya-tanya. Beberapa pemuda desa menikah, beberapa pergi merantau. Tapi Ardi tetap di tempat yang sama, seperti akar tua yang menunggu musim hujan yang tak kunjung datang. "Dia nungguin bule itu, ya?" gumam orang-orang. Bu Siti hanya tersenyum tipis, tak menjawab. Hatinya cemas. Ia tak ingin melihat anaknya membusuk dalam penantian, tapi ia juga tak bisa menyuruhnya melupakan. Karena cinta, sekali tumbuh dengan tulus, tak bisa dicabut dengan kata-kata. "Ardi," katanya suatu malam saat mereka duduk berdua di dapur, suara kayu terbakar menjadi latah. "Kamu harus hidup, nak, bukan hanya menunggu." Ardi menatap ibunya. Ada genangan di matanya, tapi ia angguk pelan. "Aku hidup, Bu, tapi separuh aku masih nunggu dia pulang." Dan Bu Siti hanya bisa terdiam. Karena ia tahu, cinta sejati memang tak pernah butuh janji, hanya butuh waktu. Tapi waktu juga bisa kejam. Dan malam itu, di antara nyala api kecil dan embun yang mulai menetes di jendela bambu, Ardi kembali menatap langit. Menunggu bintang yang belum tentu bersinar untuknya, namun masih ia tunggu, setiap malam, tanpa absen. Langit sore itu menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggumpal pekat, menggantung rendah di atas lereng Merapi. Ardi sedang memotong batang singkong di kebun belakang ketika titik-titik hujan mulai jatuh perlahan, lalu deras, menghantam dedaunan dan tanah dengan suara riuh. Ia berniat pulang, mengangkat capingnya, dan mulai berjalan cepat melewati jalan setapak yang licin oleh lumpur. Namun sebelum ia sampai di tikungan menuju rumah, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok asing, atau justru sangat dikenalnya, berdiri di depan rumah kayu sederhana itu. Seorang perempuan berjas hujan kuning, koper besar di sebelah kakinya,
dan tubuh yang sedikit gemetar menahan dingin. Ia berdiri kaku di bawah guyuran hujan, seakan tak peduli basah yang meresap hingga kulit. Ardi berdiri diam, jantungnya memukul keras dadanya. Rasa tak percaya membanjiri dirinya seperti aliran air di parit. Ia memicingkan mata, menolak untuk percaya, takut kalau yang ia lihat hanyalah bayangan dari kerinduan yang terlalu lama. Perempuan itu perlahan membuka tudung jas hujannya. Rambut pirang yang kini sedikit lebih panjang jatuh ke pundaknya, pipinya basah entah karena hujan atau air mata. Ia tersenyum, senyum yang begitu Ardi kenali. Senyum yang hadir di mimpinya berbulan-bulan terakhir. "Anna, I'm home, Ardi," ucapnya pelan, suara yang lirih namun jelas mengalahkan derasnya hujan. Suara itu bergetar, tapi matanya tak gentar, matanya mantap, penuh keyakinan. Ardi tidak bergerak. Napasnya tercekat. Tapi tubuhnya, seakan bergerak sendiri, melangkah cepat menghampirinya. Hujan tak jadi soal, lumpur pun tak terasa. Yang ada hanya detik yang menyeret mereka kembali pada poros yang sempat terpisah. Saat mereka akhirnya berdiri berhadapan, mata dalam mata, Ardi membuka mulutnya, namun tak satu pun kata keluar. Tangannya gemetar, tapi Anna mengangkat koper kecilnya dan menunjukkannya dengan bangga. "This time, I came to stay," katanya, lalu mengeluarkan satu benda dari dompet kecil di jaketnya. Selembar kertas tipis tapi penting. Izin tinggal dari imigrasi, resmi dan legal. Ardi menatapnya, matanya memerah. Hujan menetes dari dagunya, bercampur dengan air mata yang akhirnya tak bisa lagi ditahan. Ia mendekat, lalu memeluk Anna, erat, seolah memeluk waktu yang hilang, musim yang ia tahan sendirian. Di balik pelukan itu, dunia berhenti sejenak. Hujan, dingin, waktu, semua lenyap dalam satu kepastian yang akhirnya kembali. Namun di ujung pelukannya, Anna berbisik, nyaris tak terdengar. "Aku bawa cerita yang panjang, Ardi, dan kamu harus siap dengarnya." Dan dalam pelukannya yang erat, Ardi menegang pelan, tak tahu bahwa di balik kedatangan ini, tersimpan sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sebulan setelah kedatangan Anna, kabar bahagia menyebar cepat ke seluruh desa. Hari itu, langit bersih seolah turut merestui. Di halaman rumah sederhana yang dibersihkan sejak pagi, janur kuning berdiri di gerbang bambu. Lantai tanah dipadatkan dan dihias daun pisang. Kursi-kursi pinjaman berjajar, dan bau masakan dapur warga memenuhi udara. Tak ada musik keras, tak ada gaun mahal, hanya suara tawa dan doa yang mengalir seperti aliran air dari gunung. Anna duduk di kamar kecil, mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahitkan oleh ibu tetangga sebelah. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi melati yang harum semerbak. Pipinya sedikit dipulas, dan senyumnya tak henti merekah. Ia menatap cermin kayu tua dan berkata pelan sambil menahan haru, "This is Morton I ever dreamed of." Ardi mengenakan beskap hitam dengan belangkon yang sedikit miring karena gugup. Tangannya dingin, tapi wajahnya bersinar. Saat ia keluar dari dapur untuk menemui Anna, langkahnya mantap, dan senyumnya lebar. Warga bersorak riuh, beberapa anak kecil meniup seruling bambu dengan nada yang sumbang namun menggemaskan. Di bawah naungan pohon randu besar yang menaungi halaman, mereka duduk berdampingan. Bu Siti berdiri di belakang, menahan tangis yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menggenggam tangan Anna sebelum upacara dimulai, menatapnya lekat-lekat dan berkata pelan, "Kamu sekarang anak saya juga, Nak. Jangan takut pada gunung. Di sini kamu akan mengakar." Upacara berjalan hikmat, penuh bahasa Jawa halus yang Anna pelajari dengan susah payah. Saat ijab kabul selesai, dan tangan Ardi menggenggam tangan anak erat, semua yang menyaksikan bersorak. Anak-anak menari kecil di sekitar mereka. Ibu-ibu membawa nampan berisi makanan, dan para bapak tertawa sambil menyalakan rokok linting. Anna menatap Ardi, air mata menetes dari sudut matanya. "We made it," ucapnya lirih. Ardi membalas dengan senyum yang dalam. "Dan kamu pulang ke tempat yang benar." Hari itu, cinta mereka tak bernaung langit kota atau atap megah, melainkan langit Merapi yang sunyi dan bijak. Tak ditulis dalam kontrak, tapi dalam tanah, dalam kayu, dalam bahasa yang mereka ciptakan sendiri. Setiap langkah kecil mereka membentuk jejak. Jejak yang tak akan hilang oleh hujan, karena cinta itu telah menjejak tanah. Dan di tengah tawa,
bau daun basah, serta suara gamelan dari radio tua, mereka berdansa pelan. Tak peduli apakah dunia melihat. Karena di lereng gunung itu, cinta telah menemukan rumahnya. Terima kasih sudah menonton kisah Kirana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.